Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Apriliani dengan NIM 857237878 semester 7 dari UPB JJUT Serang. Di sini saya akan melakukan praktikum yang mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu kertas putih, ada laser, ada senter, ada lilin, ada penggaris, ada cermin datar, ada cermin cekung, ada cermin cembung, ada celah cahaya. Di sini saya menggunakan sisir dan ada busur. Percobaan pertama, pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang saya siapkan. Langkah kedua, menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya celah cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi, kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Stanelius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Agar lebih jelas, saya akan mengganti senter menggunakan laser. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama 30 derajat. Dan jika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul juga besarnya 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini, menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan saya akan amati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian, saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser, sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan cermin. Di sini, jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi, bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan, dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya yaitu pemantulan cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil.
Kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah bayangan, yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama antara jarak bayangan dengan lilin adalah 6 cm, sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya ubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur bayangan dengan lilin di sini adalah 11 cm. Lalu untuk jarak lilin dengan cermin, saat saya ukur jaraknya adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini jaraknya adalah 28 cm, tidak ada bayangan yang tampak pada layar. Selanjutnya, di jarak 30 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar putih.